Hi guys, it's me Spinach and welcome to Spinach TV. Kali ini aku akan ngebahas soal buku klasik lagi yang judulnya adalah Jane Eyre. Sebenarnya lumayan sulit untuk dapetin buku ini teman-teman. Yang aku pegang ini adalah yang terjemahan cetakan kedua dari Gramedia. Tebalnya sendiri itu adalah 688 halaman, ya lumayan tebal lah. Kita bicara soal sampulnya dulu ya. Jadi bisa kalian lihat di sini, kalau di sampulnya itu menurut aku sih cakep banget. Dia ada seal wax juga, sama ya kayak si Nobody's Boy yang sebelumnya, kebetulan banget ada seal wax gitu. Kemudian untuk ilustrasinya sendiri aku suka banget, cantik gitu, simple, tulisannya rapi. Oh ya, aku juga ingin kasih tahu teman-teman, kalau pembatas buku dari buku Jane Eyre ini cantik banget. Lihat. Size-nya juga lebih besar dari yang biasanya sih kalau bisa kalian lihat. Ya, pembatas bukunya cantik banget. Ini yang setuju cantik bukan cuma aku saja ya. Koko aku, mama aku, nenek aku bahkan bilang ini cakep. Covernya I approve. Kita lanjut ke alasan aku membeli buku ini. Alasan aku membeli buku ini bukan karena kabarnya, meskipun kabarnya menurut aku menarik banget, itu karena nama dari bukunya ini sendiri, judul dari bukunya ini sendiri yaitu adalah Jane Eyre. Kalau kalian lihat di movies seperti di Crazy Rich Asian itu pernah disinggung sekali Jane Eyre. Kemudian kalau misalkan kalian searching buku-buku klasik yang terkenal, ini merupakan salah satu top favorit orang-orang ya. Jadi bisa kalian bayangin, dari beratus-ratus berjuta-juta buku di luar sana, Jane Eyre ini banyak banget yang bilang sebagai buku favorit mereka. Jadi aku beli buku ini karena dia populer banget dan aku penasaran apakah masuk ke seleraku atau enggak gitu. Pembahasan take ke-4 mungkin. Oke, mulai. Ini merupakan sebuah autobiografi dari Jane Eyre, jadi akan diceritakan masa kecilnya sampai dia dewasa nanti. Jane adalah seorang anak yatim piatu yang diasuh oleh bibinya yang sangat-sangat amat kejam, teman-teman. Harus dilebih-lebihkan karena perlakuan bibinya itu memang ekstrim banget, jahat banget gitu loh. Bibinya sendiri kan punya anak-anak ya teman-teman, semuanya pada ngebully si Jane ini. Bahkan pelayan-pelayan yang bekerja di sana pun semuanya ikutan bully dia gitu loh. Cuman ada satu orang pelayan aja kasihan gitu terhadap dia. Jane ini juga digambarkan sebagai anak yang tidak cantik. Meskipun begitu, dia ini pemberani dan juga pintar ya teman-teman. Kalaupun ada kesempatan untuk belajar, dia ini semangat banget soalnya anaknya penasaran dan terus ingin berkembang. Karena ada suatu perkara, akhirnya si Jane ini diberikan kesempatan untuk bersekolah. Dia dimasukkan ke sekolah yang namanya Lowood, merupakan sekolah untuk para yatim piatu dan juga anak-anak miskin. Di sana pun meskipun udah bebas ya dari keluarga bibinya yang jahat ini, astaga, sampai berdarah-darah itu teman-teman si Jane-nya. Di sekolah yang baru pun si Jane ini tetap sedih hidupnya, sering banget kelaparan, sering banget kedinginan, mana di situ pun dia difitnah, teman-teman. Untuk anak yang berumur 10 tahun difitnah, menurut aku sih bakalan sakit banget sih, soalnya mentalnya masih belum begitu kuat gitu kan. Juga ada suatu perkara di mana di suatu musim dingin sekolahnya ini ada terkena wabah tifus, banyak banget yang sakit, banyak pula juga yang meninggal. Ya untungnya semenjak wabah itu masyarakat menjadi lebih perhatian sama sekolah Lowood ini dan keadaan menjadi lebih baik lah. Dan di sekolah Lowood ini Jane menghabiskan 8 tahun ya, 6 tahun sebagai murid, 2 tahun sebagai guru. Di tahun kedua ini dia mulai merasa jenuh karena rutinitasnya yang berulang-ulang terus ya, dia mulai bosan, makanya dia akhirnya memasang iklan. Dia bermaksud ingin menjadi guru pribadi gitu. Dia dipanggil ya teman-teman, dapat pekerjaan di Thornfield. Jadi gini teman-teman, kalau di rumah-rumah zaman dulu di Inggris gitu, mereka suka namain rumah mereka gitu.
Di Thornfield ini keadaan Jane menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dia dapat gaji yang lebih tinggi, dapat makanan yang cukup, tempat tinggal yang bagus banget, dan juga pelayan-pelayan di sana pada baik-baik banget. Meskipun sebenarnya Thornfield ini sangat sunyi ya. Jadi sebenarnya dia ini keluar itu ingin mencari pengalaman baru gitu. Di Thornfield ini bisa dibilang agak ngeri-ngeri sedap lah, soalnya luas banget. Tapi lumayan sepi, jadi agak ngeri gitu. Apalagi ada pelayan-pelayan aneh, teman-teman. Jane mengajari seorang anak perempuan cantik yang merupakan anak asuh dari majikan barunya ini atau Mr. Rochester. Majikan barunya ini sebenarnya sih baik sih, cuman agak aneh sama eksentrik ya teman-teman. Omongannya, obrolannya itu nggak jauh-jauh dari peri, dari penyihir, pokoknya aneh banget. Dan kadang-kadang kasar. Di seputar Thornfield ini banyak kejadian yang terjadi antara dia dan juga majikannya ini. Bahkan ada juga beberapa misteri yang seperti yang sudah aku bilang sebelumnya, Thornfield ini sepi, besar, dan agak ngeri gitu. Ada unsur-unsur gothic yang bikin seru dan penasaran. Agak ngeri juga sih sebenarnya. Karena udah lewat banyak banget kejadian, akhirnya ada tumbuh rasa suka ya antara si Jane dan juga majikannya ini. Tapi apalah cerita cinta tanpa halangan ya teman-teman. Mereka akhirnya harus berpisah karena suatu kejadian, dan penulisannya semakin menarik menurut aku. Perasaan Jane-nya ini gimana, kemudian pemikirannya gimana, dan ada petualangan menarik juga setelah mereka berpisah. Ini nggak ada spoiler ya, spoiler free, karena di blurb di belakang buku ini udah diceritakan juga perpisahan yang harus mereka jalani sebelum bisa bertemu lagi. Lanjut ke karakter favorit aku, yaitu adalah Mrs. Fairfax atau pengurus rumah tangga utama yang ada di Thornfield. Jadi dia ini sebenarnya karakter figuran ya teman-teman. Tapi aku paham banget sama perasaannya si Mrs. Fairfax ini yang khawatir sama Jane yang suka sama majikannya yaitu Mr. Rochester. Aku paham banget ibu, kamu sepemikiran sama aku. That's why I like this character. And also karakter kedua favorit aku adalah si Jane-nya ini sendiri. Jane ini memang bukan karakter yang wah ya, dia ini nggak cantik, nggak kaya, kalau ngomong suka sarkastik, balasan omongannya itu selalu tajam, pedas banget mulutnya si Jane Eyre ini. Dan mungkin bisa dibilang kalau dari kekurangan-kekurangan tadi itu kayak bukan karakter yang bisa kita hormati gitu kan, tapi cara dia handle suatu masalah, cara dia membalas perkataan orang itu keren banget menurut aku. Kayak pemikirannya maju banget, dan menurut aku dia ini orangnya juga baik gitu, sangat pemaaf, luar biasa. Kemudian untuk antagonis, aku sendiri suka banget sama Mrs. Reed. Dia ini jahat banget sampai pada akhirnya kesel banget aku sama dia, tapi dia antagonis terbaik di buku ini. Kita lanjut ke pendapat aku mengenai buku Jane Eyre ini, kelebihan kekurangannya itu seperti apa. Kelebihan buku ini menurut aku adalah dari karakternya sendiri, independen banget si Jane Eyre ini dan bisa memotivasi gitu. Karakternya nggak dilebih-lebihkan gitu. Jane Eyre ya tetap Jane Eyre, si anak pemberani yang independen. Kemudian menurut aku ini buku bukan totally tentang romance, karena romance itu kayaknya cuman sedikit aja gitu digambarkan di buku ini. Lebih banyak ke pemikiran perkembangan karakter si Jane ini sendiri sih. Tapi menurut aku teman-teman, kekurangannya itu justru di bagian yang serunya ini ya. Menurut aku bagian seru itu misteri yang ada di Thornfield. Mungkin karena ini autobiografi, jadinya perspektif Jane terhadap masalah itu nggak terlalu ikut campur dalam urusan itu. Ya pokoknya karena ini autobiografi makanya nggak terlalu bisa digimanain ya. Tapi menurut aku sayang banget, soalnya kalau menurut aku sendiri sih bisa lebih banyak lagi misteri yang bisa terkuak dari Thornfield ini sendiri sih. Juga ada banyak banget scene-scene yang sebenarnya nggak terlalu penting tapi terlalu banyak dimasukin. Padahal kalau di situ diperpendek, di sini diperbanyak, pasti bakalan lebih mantap lagi gitu. Oh ya, kekurangannya lagi, bukunya ini sendiri sangat gampang ditebak dan endingnya juga sedikit mengecewakan sih menurut aku. Begitu.
pegel tanganku teman-teman. Terakhir adalah rating aku untuk buku Jane Eyre ini ya. Ini adalah buku favorit banyak orang. Berapakah nilai yang aku berikan untuk buku Jane Eyre ini? Drum roll. 3. Bintang 3 dari 5 teman-teman. So sad, this is not my cup of tea. Menurut aku sih buku ini menariknya itu dari bab 1 sampai pertengahan mungkin 15, 16, 17, 18. Ya mungkin sekitar itulah. Dia ini ada 37 bab kalau aku nggak salah. Ya 38 bab. Menurut aku sih ini ceritanya bagus banget di awal. Tiba-tiba menuju endingnya itu kayak random banget gitu. Kok kayak gini, kok bisa, kebetulannya kayak what happened, apa yang terjadi gitu sama buku ini di akhir-akhir itu kayak mengecewakan. Jadi 3 aja teman-teman, but anyway, there you go, I've reviewed Jane Eyre. Anyway, itu adalah review aku untuk buku Jane Eyre ini. Semoga aja bisa membantu dan juga menghibur kalian. And I'll see you guys on the next review. Kalau misalkan kalian punya rekomendasi buku, komik, anime, movie, apapun itu yang menurut kalian menarik, boleh kok rekomen ke aku. Nanti aku bakalan cek kalau misalkan sempat. Thank you for watching. I'll see you guys on the next review. Bye-bye. Cakep banget. Dadah!